Shalom, Sobat Suluh Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kali ini dalam edisi Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Senang sekali kita dapat berjumpa kali ini dengan edisi Suluh Kristiani dengan judul tema Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Terambil di dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang mencatat tentang penderitaan dan kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka secara silih berganti dikuasai oleh bangsa lain maupun dikuasai oleh musuh. Meski demikian, Tuhan tidak tinggal diam membiarkan bangsa Israel hidup menderita. Untuk membela umatnya, Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Salah satu yang dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel adalah Samgar. Arti nama Samgar adalah pedang. Ia dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan-tangan orang Filistin. Jika dilihat dari latar belakangnya, Samgar bukanlah tentara atau orang yang ahli di dalam berperang. Ia berasal dari kalangan orang biasa, seorang petani. Jikalau Samgar seorang tentara atau prajurit, tentunya senjata yang ia pegang adalah pedang. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa senjata yang ia bawa adalah tongkat penghalau lembu, yaitu alat yang terbuat dari kayu, panjangnya kira-kira 8 feet atau 2,4 meter. Salah satu ujungnya dipasangi dengan paku-paku besi yang runcing untuk menggiring lembu pada waktu membajak tanah. Dan ujung yang satu adalah pengeruk besi untuk menyingkirkan lumpur yang menutupi mata bajak ketika dipakai. Inilah yang biasa digunakan petani untuk menusuk lembu agar bergerak maju. Sekalipun Samgar hanya menggunakan alat sederhana, tetapi ia mampu mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Inilah bukti kedahsyatan Tuhan, penolong yang sejati. Di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Samgar diangkatnya dan beroleh peninggian. Ia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Sungguh benar apa yang dikatakan pemazmur bahwa bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sesuai dengan namanya, yang berarti pedang, Tuhan memakai tongkat penghalau lembu yang ia ubah menjadi seperti mata pedang, sehingga 600 tentara Filistin terbunuh di medan perang. Samgar tampil sebagai pahlawan dan penyelamat bangsanya. Dari senjata yang Samgar miliki, yaitu sebuah tongkat penghalau lembu, membuktikan bahwa ia hanyalah seorang petani, peternak, atau penggembala lembu, bukan seorang keturunan bangsawan, ahli perang, atau bukan seorang prajurit. Namun demikian, dari orang yang sederhana, ia berhasil mengukir kisah sejarah cerita kepahlawanan yang sungguh menakjubkan. Pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kehidupan Samgar adalah yang pertama, Samgar memulai dari tempat di mana ia berada. Ia tidak meratapi nasibnya dan tidak pasrah diri dengan keadaan yang ada. Namun, ia berusaha meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya. Jangan menunggu nanti, tapi lakukan bagian kita saat ini dengan berkarya melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama.
dari apa yang kita dapat lakukan dan kerjakan. Jangan pandang siapa kita saat ini. Mungkin asal-usul kita bukan dari orang kaya maupun dari bangsawan. Kita mungkin berasal dari keluarga yang sederhana, orang biasa, dari desa. Namun yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan sanggup memakai kita untuk menjadi dampak dalam lingkup skala yang besar. Jangan pernah kita membatasi kuasa dan cara kerjanya Tuhan dalam memakai kita. Bagian kita adalah setia dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dengan hati yang mau dan komitmen sungguh-sungguh. Mari pergunakan dan kembangkan setiap bakat, talenta, dan karunia yang ada pada kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ingat bahwa hidup manusia ini singkat di dunia. Tidak ada yang dapat kita kerjakan setelah kematian. Salomo menasihatkan kepada kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10. Satu hal yang perlu kita ingat senantiasa adalah, mulailah dari tempat di mana kita berada saat ini seperti Samgar. Yang kedua, Samgar memakai apa yang ia miliki. Ia memiliki tongkat penghalau lembu, sebuah alat yang sederhana, bukan tombak maupun pedang. Tapi ia serahkan apa yang ia punya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati apa yang telah ia serahkan itu. Jangan batasi diri dengan memandang apa yang ada pada kita saat ini. Jangan merasa rendah diri, mungkin karena tidak punya skill atau kemampuan yang menonjol. Namun jika kita berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memakai apa yang kita miliki untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Daud memakai pengumban untuk mengalahkan Goliat yang gagah perkasa. Dan Tuhan yang Daud andalkan ternyata tidak pernah mengecewakan. 2 ekor ikan kecil yang diserahkan oleh Andreas dapat menjadi sarana mujizat Tuhan nyatakan. Dari yang seolah tidak berguna, namun Tuhan sanggup mengubah itu menjadi mujizat yang luar biasa. Mungkin kita berkata, tidak ada yang bisa saya banggakan. Saya kecil, saya bukan siapa-siapa. Namun jangan pernah menyerah. Tuhan mampu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Yang tidak diperhitungkan dan tidak punya arti di hadapan manusia, dapat dipilih Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Mari terus kembangkan potensi, talenta, bakat karunia yang ada pada kita untuk terus dipakai oleh Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Nya. Demikian edisi Suluk Kristiani kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Suluk Kristiani berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.